Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai pengenalan aplikasi Meetup Inventor pada mata pelajaran pemrograman Android. Apakah kamu suka makanan yang manis seperti permen, es krim, dan lain-lain? Tahukah kamu bahwa Android ini dirilis dengan nama makanan yang manis dengan urutan sebagai berikut? Ada Android Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honey, es krim sandwich, Jelly Bean, KitKat, Lollipop. Bahkan sekarang ada pengembangan lagi yaitu Marshmallow, Nougat, Oreo, dan Pie. Kalian dapat mengecek di HP kalian. Setelah itu, tujuan dari pembelajaran Android programming ini untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui komponen utama dari App Inventor ini. Yang kedua, menggunakan App Inventor secara online. Yang ketiga, melakukan instalasi aplikasi Inventor di lokal komputer, jadi secara offline. Dan yang keempat, melakukan download aplikasi yang sudah dibuat. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah aplikasi Android, nanti aplikasi itu dapat kita download ke HP kita. App Inventor itu merupakan sebuah software untuk mengembangkan Android dengan cara drag and drop. Jadi kita tidak perlu menuliskan kodenya, tapi hanya cukup drag and drop. Dengan App Inventor ini, kita tidak perlu menuliskan coding untuk menciptakan sebuah aplikasi Android. Aplikasi ini disusun seperti puzzle, jadi menyenangkan sekali, tinggal memasang-masangkan saja. Software ini awalnya dikembangkan oleh Google dan dikembangkan lebih lanjut oleh MIT. Jika kalian ingin mengunjungi Meetup Inventor ini, dapat melihat di sini. Ini linknya: http://appinventor.meet.edu. Selanjutnya, ada tabel perbandingan antara Android Studio dan App Inventor. Dilihat dari komponennya, di sini ada aplikasi Android Studio dan App Inventor. Dari segi kecepatannya, jika Android Studio itu sangat lambat, sedangkan App Inventor itu cepat. Untuk spesifikasi hardware-nya, kalau Android Studio itu hardware-nya harus tinggi, minimal Core i5 komputernya atau laptopnya. Sedangkan kalau App Inventor itu cukup atau sedang. Kemudian untuk skala aplikasinya, itu untuk pembuatan aplikasi Android yang skala menengah dan besar. Sedangkan kalau App Inventor itu untuk skala kecil. Sedangkan untuk penggunanya, kalau Android Studio itu untuk pengguna yang mahir, sudah paham bahasa pemrograman Java seperti apa, Kotlin seperti apa, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau App Inventor ini untuk pemula. Jadi ketika ingin belajar untuk membuat aplikasi Android, maka menggunakan aplikasi yang namanya App Inventor ini. Untuk pengerjaannya, kalau Android Studio itu dapat dilakukan di lokal komputer atau offline. Sedangkan kalau App Inventor ini dapat dilakukan secara cloud atau online dan lokal atau offline, seperti itu. Untuk komponennya di App Inventor itu ada dua buah komponen utama pada App Inventor, yaitu komponen designer dan block editor. Seperti apa? Mari kita lihat. Untuk komponen designer itu dapat dilihat di gambar ini. Pada komponen designer, kita bisa memilih komponen-komponen apa yang akan kita pakai pada aplikasi. Komponen yang kita butuhkan cukup ditarik di bagian interface. Properti komponen tersebut dapat kita ubah di bagian paling kanan. Jadi ini adalah interface-nya, user interface-nya, tinggal ditarik atau di drag ke sini. Kemudian jika ingin ganti, tinggal mengganti di sebelah kanan sini. Selanjutnya, ada komponen block editor. Komponen yang sudah kita pilih perlu didefinisikan aksi dari setiap komponen tersebut pada block editor. Dapat dilihat gambar ini. Misalnya, apakah yang terjadi jika sebuah tombol dipilih, jika gambar disentuh, dan lain-lain. Nah, nanti mengaturnya di block editor itu. Kalau ingin menuju ke designer editor tadi, klik yang ini, designer. Ketika ingin masuk ke block editor, maka klik yang block editor yang ini, diklik di sini.
Untuk instalasi App Inventor itu, kita dapat menjalankan App Inventor secara online via browser atau secara lokal atau secara offline di komputer kita. Untuk menjalankannya bagaimana? Nah, untuk menjalankannya itu ada 3 cara di sini. Dapat dilihat di gambar bawah ini. Ada 3 cara. Yang pertama pakai AI Companion, yang kedua pakai emulator, yang ketiga memakai USB. Bedanya bagaimana? Jika menggunakan AI Companion, maka kita antara laptop dan HP kita harus terkoneksi ke WiFi atau ke internet. Nah, setelah itu HP kita harus menginstal terlebih dahulu Meet App Inventor di Play Store. Yang pertemuan kemarin sudah saya kasih linknya, silahkan download. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, menggunakan yang namanya emulator. Jadi kita harus mendownload dulu di komputer kita sebuah emulator. Sedangkan cara yang ketiga menggunakan USB. Berarti jika menggunakan USB, kita menancapkan di laptop kita kabel USB ke HP kita. Dengan syarat di HP juga menginstal yang namanya Meet App Inventor di Play Store. Dan jangan lupa mengaktifkan mode pengembangan di HP kita. Sekarang mari kita praktekkan. Kita buka browser kita, kemudian kita buka Google, kemudian kita ketikkan Meet App Inventor. Pilih yang atas sendiri. Setelah itu kita klik Create App. Kemudian kita pilih akun kita, akun Google yang sudah kita miliki. Contoh, setelah keluar seperti ini, klik Start New Project. Sini kita namai pengenalan misalkan. Kemudian kita klik OK. Berarti project kita sudah berhasil dibuat. Ini adalah project pengenalan, dapat dilihat di sini. Project pengenalan. Yang dimaksudkan tadi ada 2 komponen, yaitu komponen designer dan komponen block. Jika ini mati seperti ini, maka ada di komponen designer. Ketika diklik, maka ada di komponen block. Jika kita ingin mendesain, kita mendesainnya di komponen designer. Jika kita ingin memberikan codingnya atau logikanya, kita menuju ke komponen block seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada user interface. Kita bisa masukkan di sini. Di sini sangat banyak. Contoh saja, saya ingin masukkan label di sini. Kemudian saya ingin mengganti labelnya. Caranya bagaimana? Kita klik label di sini. Ukurannya kita ganti menjadi berapa? Misalkan jadi 25. Maka akan besar seperti ini. Nah, untuk teksnya kita ganti, misalkan aplikasi Android misalkan. Jadi kita ganti di sini. Fontnya menjadi tebal atau menjadi miring seperti ini. Kemudian background colornya kita ganti menjadi contoh hijau, bisa seperti ini. Kemudian contoh lagi, kita memberikan sebuah button di sini. Caranya sama, kita tinggal mengganti di sini saja. Untuk pengenalan aplikasi ini hanya sebatas ini. Untuk pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari user interface di sini dan cara penggunaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.